Halo semuanya, jumpa lagi dengan Dewi di channel Widipanandana. Nah, kali ini Dewi akan membahas bagaimana sih emosi itu apa, gitu kan. Oke, para kanca semuanya, apa kabar ya? Baik, ya semoga baik dan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya Dewi supaya bisa berkembang dan bisa mengedukasi ke banyak orang gitu ya. Oke, lanjut. Di sini pokok bahasanya yang pertama itu pengertian dan persyaratan sediaan emulsi. Macam-macam sediaan emulsi, pemakaian sediaan emulsi, tujuan pemberian sediaan emulsi. Oke. Definisinya yang pertama, pengertiannya emulsi itu apa sih? Nah, menurut Farmakope edisi 3, ya, Farmakope Indonesia edisi 3, itu emulsi itu adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam larutan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Nah, kalau menurut Farmakope Indonesia edisi 4 ya, mohon maaf salah, emulsi itu adalah sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Ini adalah menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Nah, biasanya tuh kalau bahasanya Farmakope itu lebih menjelimet ya. Nah, sebenarnya emulsi itu apa sih? Nah, kalau dari Dewi sendiri, emulsi itu adalah suatu cairan ya, sediaan cair, berbentuk cair, yang dia itu memiliki dua fase. Dua fasenya apa? Fase apa sama fase apa? Nah, yang pertama itu fase air dan fase minyak ya. Ada dua fase di situ. Melewati dua fase. Jadi kalau namanya emulsi ya, dia itu merupakan cairan yang memiliki dua fase. Fasenya apa? Cair dan minyak. Air dan minyak. Air dan minyak tuh kan nggak bisa nyatu ya. Nah, caranya untuk menyatukannya itu dengan menggunakan bantuan emulgator. Jadi lebih ringkasnya itu ya, sediaan cair yang terdiri dua fase, yaitu fase air dan minyak, dibantu dengan emulgator atau bahan bantuan ya, untuk merekatkan si dua fase ini yang tidak bisa menyatu. Oke, lanjut. Persyaratan sediaan emulsi. Di sini ada stabil dan homogen ya. Emulsi ya memang harus stabil dan juga homogen. Homogen itu maksudnya apa? Mencampur ya, tercampur secara merata ya. Terus fase dalam mempunyai ukuran partikel yang kecil dan sama besar mendekati ukuran partikel koloid. Oke, jadi fase yang punya ukuran partikel kecil, jadi ukuran partikel kecil dan sama besar mendekati ukuran partikel koloid. Terus yang ketiga di sini tidak terjadi creaming dan caking. Jadi creaming dan caking itu apa? Oke, baik, Dewi akan jelaskan. Kalau creaming itu adalah posisi di mana atau keadaan di mana emulsi itu pecah jadi dua lapisan, tetapi masih didispersikan, masih bisa didispersikan, masih bisa dicampurkan, masih bisa diratakan ya, diseluruhkan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara emulsi itu, sediaan itu tuh dikocok gitu, dikocok kuat sekali supaya dia itu bisa membentuk kembali gitu. Karena situasi ini jika berat jenisnya, mohon maaf ya,
ada sponsor lewat. Di situasi ini itu jika berat jenisnya si emosi ya, fasenya ya fase dalam, itu berat jenisnya si fase dalam. Misalnya kalau fase dalamnya itu kan ada dua fase ya, fase minyak sama fase air, atau fase air sama fase minyak. Misal kalau di sini fase dalamnya itu minyak ya, fase dalam minyaknya ini lebih besar dibanding fase luarnya atau airnya. Sedimentasi itu akan turun gitu, dia akan turun. Tapi kalau fase luarnya itu lebih besar ya, misalnya kalau cairannya airnya itu lebih besar daripada minyaknya, itu maka sedimentasi itu akan naik ke atas gitu, kayak endapannya akan naik ke atas gitu, karena lebih berat BJ-nya atau berat jenis yang ada di atas gitu, fase luar. Untuk fase luarnya itu yang dinamakan dengan creaming. Jadi creaming itu adalah proses pecahnya emulsi ya, proses pecahnya emulsi menjadi dua lapisan, tapi masih bisa disatukan. Kalau cracking ya, cracking ini bukan caking tapi cracking. Jadi tulisannya itu sebenarnya CRACKING. Nah, kalau cracking itu emulsi pecah sempurna. Ini penulisannya salah ya, caking. Sebenarnya harusnya cracking. CRACKING. Ya. Ini tuh keadaan di mana emulsinya itu pecah sempurna. Jadi keadaan yang dimana itu kalau emosi dikocok terus-menerus itu dia nggak akan bisa nyampur lagi, karena dia sudah pecah, wis nggak iso disatukan maneh, kayak hubungan itu udah lama, udah wis renggang, wis nggak bisa lagi disatukan lagi. Nah, itu terpisah dengan fase luar dan dalam. Jadi kayak terpisah antara jarak dan waktu. Apaan ya? Sehingga walau diaduk atau dikocok tidak bisa terdispersi. Gitu. Terus rasa, bau enak, dan rasa menarik ya. Rasa sama bau enak sama menarik itu di emulsi, sama kayak yang di suspensi. Memang harus, karena apa? Karena memang kebanyakan yang pakai emulsi sama suspensi itu anak kecil. Terus macam sediaan emulsi di sini yang pertama ini menurut konsistensinya. Nih, sediaan emulsi bentuk cair, misalnya emulsi minyak ikan. Jadi itu dia itu bentuknya cair. Terus yang kedua itu sediaan emulsi bentuknya setengah padat atau bentuk semi solida. Nah, misalnya krim ya, bentuknya semi solida kan ada banyak ya, bukan hanya krim aja. Terus ada salep ya kan. Oh, ada banyak pokoknya, nanti kita bahas ya. Terus yang kedua itu menurut asal bahan pembuat emulsi. Di sini ada emulsi alam sama emulsi buatan, sama kayak suspensi. Suspensi kan juga ada yang dari alam, ada yang dari buatan atau sintesis. Kalau emulsi alam ini dibuat dari bahan dasar biji-bijian yang mengandung minyak, dan emulgatornya dengan penambahan air dari luar akan terbentuk emulsi. Contohnya apa? Emulsum aracidis semen. Ya, emulsum aracidis semen. Itu adalah bentuk atau emulsi alam ya. Terus emulsi buatan. Kalau emulsi buatan itu dibuat dari bahan cair yang umumnya berupa minyak dengan penambahan emulgator dan air dari luar akan terbentuk emulsi. Jadi contohnya emulsum benzil benzoat dan emulsum parafin liquidum ya, atau parafin liquid sama benzil benzoat. Oke. Terus yang ketiga itu menurut tipe emulsi. Kalau menurut tipe emulsi di sini itu ada tipe minyak dalam air atau tipe MA.
minyak dalam air. Jadi yang menjadi fase dalamnya itu minyak ya, dan fase luarnya itu air. Jadi emosi itu kayak bulatan gitu. Jadi ada bulatan lagi kayak gitu. Jadi di dalam bulatan yang pertama itu yang dinamakan dengan fase luar. Terus bulatan yang ada di dalamnya itu lagi ya itu yang dinamakan dengan emulgator. Terus bulatan yang kedua yang di dalamnya lagi itu yang namanya fase dalam. Nah, itu kalian nggak tahu ini bisa bayangin apa nggak, tapi kayak donat gitu loh ya. Misalnya kayak donat ya kan, donat itu kan yang pertama itu ada fase luarnya, ya fase luar, ada fase dalam kayak gitu. Tipe air dalam minyak atau AM ya, air dalam minyak, air dalam minyak. Jadi banyakan mana? Ya banyakan yang fase luarnya. Misalnya kalau tadi tipe MA, ya yang banyakan yang mana? Minyak dalam air. Berarti kan ya yang banyak adalah air karena dia jadi fase luar. Kalau AM, ya fase dalamnya itu air, fase luarnya minyak. Ya. Kalau O garing B, itu ya oil garing water kayak gitu. Bahasa Inggrisnya. Pemakaian sediaan emosi. Nah, di sini itu sediaan emosi dapat digunakan sebagai obat dalam maupun obat luar. Jadi emosi itu bisa digunakan oleh obat dalam ataupun obat luar, tergantung itu obatnya apa, gitu kan. Untuk obat dalam lebih disukai emosi tipe MA atau minyak dalam air. Kenapa? Karena rasa dan bau minyak yang tidak enak dapat tertutupi atau dikurangi. Yang kedua, minyak dalam butir-butir halus lebih mudah dicerna. Jadi lebih nggak terasa minyaknya. Kalau kita makan minyak, itu kan rasanya kayak nggak enak gitu kan. Rasanya tuh kan kayak nggak enak gitu. Makanya lebih disukai itu tipe yang MA atau minyak dalam air. Jadi airnya yang banyak yang membungkus si minyaknya itu. Terus tujuan pemberian sediaan emosi untuk menutupi rasa tidak enaknya ya, yaitu harus digunakan emosi gitu kan. Terus yang kedua untuk memudahkan proses pencernaan karena tadi yang minyaknya itu membantu proses pencernaan gitu ya. Karena lebih mudah dicerna, lebih mudah diabsorpsi sehingga ya memudahkan supaya nggak gerus lagi si lambungnya itu untuk memecah tabletnya. Terus yang ketiga untuk memudahkan pemakaian. Ya, obat luar itu mudah karena memudahkan pengolesan gitu ya. Emosi tipe AM memudahkan pencucian, kalau emosi tipe MA. Kalau pencucian karena banyaknya air jadi lebih larut di air jadi lebih enak dicuci. Kalau memudahkan pengolesan karena dia tipenya AM, air dalam minyak, jadi minyaknya banyak, itu lebih lengket di kulit, jadi lebih kontak di kulit itu lebih lama itu. Emosi stabil jika butir-butir yang terdispersi berada dalam keadaan terbagi halus dalam waktu yang cukup lama dan cara pembuatan yang tepat. Ini ketidakstabilan emosi. Jadi creaming itu terpisahnya emosi menjadi dua lapisan, terdiri dari fase dalam dan fase luar, tergantung berat jenis atau BJ dari kedua fase tersebut. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jika BJ fase dalam kurang lebih dari BJ fase luar, maka sedimentasi akan turun ke bawah gitu kan ya, atau downward creaming. Kalau jika BJ fase dalam kurang dari BJ fase luar, maka dia sedimentasi akan naik ke atas atau upward creaming ya. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan pengocokan yang kuat.
Terus cracking. Nah, cracking ini terpisahnya fase dalam dan fase luar emosi secara menyeluruh. Biasanya disebut pecahnya sistem emosi. Keadaan ini tidak dapat diperbaiki dengan pengocokan. Sudah ya? Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi dan bisa membantu kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.